Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oom Romsih, pengawas ahli media di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang. Kali ini saya akan membagikan praktek baik pendampingan yang saya lakukan di SMP Negeri 27 Kota Serang menggunakan metode coaching dengan alur Tirta. Coaching merupakan salah satu metode pendampingan yang digunakan pengawas dalam mendampingi satuan pendidikan. Melalui coaching, pengawas dapat mengidentifikasi capaian yang diraih oleh kepala sekolah, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kepala sekolah, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, serta upaya menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Seperti apakah aktivitas coaching yang akan dilakukan saya bersama kepala sekolah? Mari kita simak tayangan berikut ini. SMP Negeri 27 Kota Serang merupakan salah satu sekolah dampingan yang dibangun pada tahun 2021 yang beralamat di Kampung Tegal Asem, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya. Sebagai sekolah yang belum lama berdiri, tentunya masih banyak hal-hal yang perlu ditata dan dibenahi, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Hasil identifikasi dan pemetaan awal yang saya laksanakan pada bulan Januari 2025 sebagai triwulan pertama siklus pendampingan pengawas menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki kesadaran melaksanakan refleksi yang tinggi dan kemampuan melaksanakan perubahan berada di level sedang. Hal ini berarti kepala sekolah memiliki kapasitas perubahan berangsur. Berdasarkan pemetaan terhadap hasil identifikasi yang dilaksanakan, maka proses pendampingan yang direkomendasikan adalah pendekatan coaching dan facilitating. Kedua metode pendampingan ini diharapkan mampu membantu kepala sekolah dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kegiatan diawali dengan tahap pemberian pertanyaan untuk menggali informasi tentang tujuan dari coaching yang ingin dicapai oleh kepala sekolah. Hasil percakapan menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan oleh sebagian besar guru masih cenderung berpusat pada guru, aktivitas pembelajaran masih searah, kurang menciptakan kolaborasi antar murid, serta kurang memunculkan aktivitas yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas murid. Kepala sekolah memiliki keinginan untuk membersamai guru dalam menciptakan aktivitas pembelajaran yang dapat menggali keterampilan abad 21. Langkah kedua adalah menerapkan alur identifikasi, yaitu upaya menciptakan percakapan menggali informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta keinginan dari kepala sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan mampu menggali keterampilan abad 21. Pertanyaan yang disampaikan antara lain, pembelajaran seperti apa yang telah dilaksanakan di sekolah? Bagaimana kepala sekolah memperoleh informasi tentang hal itu? Bukti dukung apa yang selama ini dijadikan kepala sekolah dalam menyimpulkan situasi yang terjadi, serta upaya apa saja yang telah dilakukan untuk proses peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal ini diperlukan dalam proses mengidentifikasi informasi yang didapat berkaitan dengan aktivitas yang telah dilaksanakan. Langkah ketiga adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Hasil dari percakapan menunjukkan upaya yang akan dilakukan antara lain mengadakan kegiatan workshop, IHT, dan pengembangan komunitas belajar. Kedua, melaksanakan kegiatan supervisi akademik kepada seluruh guru untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan serta mengevaluasi kendala yang dihadapi pada saat implementasi pembelajaran. Ketiga, melaksanakan kegiatan refleksi secara periodik. Dan yang keempat,
optimalisasi komunitas rumpun belajar sebagai ajang kolaborasi, berbagi, dan penyamaan persepsi dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya tertarik banget nih dengan agenda Kopi Sedunia. Udah akronimnya keren, agenda-agendanya juga sepertinya akan betul-betul bermanfaat untuk teman-teman ya, umumnya untuk sekolah ya. Nah, masalahnya adalah saya ingin lebih dipertegas lagi nih, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan itu? Kegiatan ini mungkin saya akan laksanakan minggu depan ya Bu ya. Oh, udah mulai di depan. Iya, agar bisa terlihat semangatnya. Mungkin permasalahannya ini masih hangat gitu, kalau yang lain kan takut basi Bu. Jadi biar semangat juga guru-gurunya. Siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan ini? Artinya tentunya butuh panitia kecil ya, namanya memfasilitasi sebuah kegiatan, dan itu berlangsung secara kontinu seperti yang Ibu sampaikan. Siapa yang akan Ibu libatkan? Yang akan saya libatkan waktu wakil kepala sekolah bagian kurikulum serta operator sekolah mungkin, karena di dalam kelas pasti akan ada guru yang meminta fokus sebagai alatnya, jadi dipersiapkan sebaik mungkin sebelum jam belajar. Oke, berarti Ibu sudah merencanakan dengan matang ya sampai ke pembentukan panitia dan pelibatan beberapa orang yang diharapkan akan berkontribusi lebih banyak dalam aktivitas ini sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Amin. Terima kasih ya. Dampak dari penggunaan coaching dalam pendampingan menggunakan alur Tirta cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Kepala sekolah memiliki semangat yang tinggi dalam memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi guru sehingga pembelajaran yang dilaksanakan guru cenderung kreatif dan berpusat pada murid. Antusiasme murid dalam melaksanakan pembelajaran lebih baik serta ketersediaan sarana prasarana pendukung sekolah semakin meningkat. Berbagai aktivitas peningkatan kompetensi guru, penciptaan iklim kolaboratif, penggunaan berbagai model pembelajaran merupakan dampak yang dirasakan setelah penerapan coaching. Proses coaching menciptakan iklim kolaborasi, kesetaraan, dan kemitraan antara kepala sekolah dan pengawas. Kepala sekolah merasa menjadi mitra bukan bawahan, serta adanya keterbukaan dan kepercayaan kepala sekolah terhadap pengawas sekolah. Terasa ya Bu Yayan, ngobrol kita asik, kita ngobrol sampai Ibu sudah merencanakan dengan matang pelaksanaan minggu depan beserta tim kecil yang akan dilibatkan di dalam kegiatan tersebut. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Bu Yayan setelah kita bincang-bincang ini. Ternyata setelah bertemu dengan Bu Haji, perasaan saya jadi lebih plong karena sudah diskusi. Ternyata solusi itu adanya pada diri saya sendiri. Demikianlah paparan praktek baik coaching yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.